Siapa tamu kita kali ini? Kita panggil dia. Halo Gia. Halo Mas Indra. Hai Apa kabar? hai. Ya ampun, baik ya ampun. It's an honor to be invited. Wow. Posisi Gia lagi di mana? Aku di Jakarta, ini di rumah ya, udah berbulan-bulan kan kita WFH ya, Bo. Iya. Kan saya enggak. Kenalin Gia, ini Yuyu. Halo Mbak Yuyu. Sering lihat di YouTube dan Instagramnya Mas Indra. Malu ya ampun. Akhirnya ketemu di sini ya. Salam kenal Mbak Yuyu. Iya, salam kenal juga. Nah, Yuyu, aku kenal Gia itu belum setahun ya, Gia? Belum setahun Belum dong? ya? Belum, ya ampun, belum. Jadi aku kenal Gia itu di bulan April tahun 2021. Kita bekerja di tim yang sama gitu ya, di sebuah tim yang sama di perusahaan. Terus belum seminggu kenal, kami berkesempatan untuk istilahnya perusahaan ini adalah dinas bareng. Ya kan, kita dinas bareng ke kemana? Ke Solo ya, Boyolali, Solo gitu, sama di Cepu ya. Iya. Cuman langsung karena kerja bareng, jadi kita cukup sering ngobrol, sering cerita-cerita. Nah, makanya kita sekarang panggil Gia ke berbagi cerita buat menceritakan tentang yang pengen Gia ceritakan. Ceritanya apa? Kita dengar cerita dari Gia. Oke, Gia, kita kan ketemu bulan April tahun ini. Tapi kan sebelumnya, kalau boleh tahu, diceritain deh, latar belakang pendidikan Gia itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya benar ya, kita baru kenalnya belum setahun ya Mas Indra ya. Saya termasuk yang paling junior nih di tim gitu ya. Jadi kalau bicara masalah pendidikan mungkin baru-baru gitu ya lulusnya misalnya ya dibandingkan Mas Indra gitu. Jadi kalau S1 aku itu di Bioengineering ITB angkatan 2010, jadi lulus 2014. Habis itu aku lanjut S2 di bidang Sustainable Energy di Imperial College London. Lulusnya 2016. Jadi habis lulus S1 itu persiapan segala macam gitu ya untuk IELTS, pendaftaran kuliah, termasuk juga alhamdulillah kemarin itu dapat LPDP, jadi scholarship pas S2-nya, jadi langsung berangkat setahun kuliah, habis itu aku sempat juga kerja mungkin more or less setahun lah ya setelah pulang S2 itu di UNDP, di-assign di KLHK, udah gitu baru aku join nih di satu perusahaan yang sama dengan Mas Indra gitu ya, tapi mungkin aku joinnya a bit late karena Mas Indra mungkin udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun ya. Oke. Aku belum bisa jawab nih, oke lanjut dulu. Jadi aku join di Pertamina gitu ya, itu tahun 2018, jadi ini mungkin tahun ketiga lah ya aku. Kalau di kerjaan sebenarnya kerjaanku sekarang itu aku di Research and Technology Innovation di Pertamina-nya di bidang commercial and planning. Jadi sebenarnya kerjaanku adalah analis untuk proyek-proyek renewable energy yang akan kita komersialisasikan dari tahap riset menjadi tahap komersial. Nah, jadi playing around banyak mungkin ya related ke renewable energy dan juga beberapa pengembangan di perusahaan tentunya. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya Gia, aku kasih tahu ya, aku sama Yuyu ini masuknya ke perusahaan ini kurang lebih sama. 2018 juga sama. Walaupun sebelumnya kita kerja di tempat lain. Benar. Umur kita sama ya berarti ya, angkatan kita sama ya di perusahaan ya. Oke, berarti tadi kan bioengineering ya, kuliahnya sama sustainable energy ya. Iya, betul Mas Indra. Oke, berarti kali ini kita akan cerita di sekitar itu tentang transisi energi. Oke, nah kalau misalnya tadi ya karena banyak terkait dengan renewable energy, nah ini mungkin aku mau cerita nih sedikit ya ke Mas Indra, ke Mbak Yuyu, dan juga mungkin ke teman-teman ya terkait transisi energi. Karena kan kita sering banget gitu ya dengar di media, di berita, di mana-mana tuh mungkin juga kalau sering dengar speech-speechnya presiden gitu ya, sering membahas transisi energi. Tapi sebenarnya apa sih gitu ya transisi energi itu gitu kan? Nah, kalau kita definisikan transisi energi itu sebenarnya namanya juga transisi ya. Kita bertransformasi gitu di sektor energi global. Ini dari energi berbasis fossil fuel jadi energi yang lebih bersih, di mana energinya lebih rendah karbon ya, low carbon energy gitu.
Nah, sebenarnya transisi ini tuh kalau kita lihat itu jangka panjang. Dan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah kita menggunakan energinya, tapi dari mulai produksi energinya, konversinya, delivery, sampai ya di masyarakat ya, di kita itu dari pengguna energinya, ini kita shifting ke low carbon tadi. Jadi dari fossil fuels yang carbon intensif ya, emisinya tinggi, kita geser nih gitu kan, transisi energi kita itu adalah shifting ke low carbon energy gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, sebenarnya transisi energi ini bukan hal yang baru gitu. Karena kita tuh selama mungkin 2 abad ke belakang gitu ya, dari tahun 1800-an, kita tuh udah sering banget tuh beberapa kali melakukan transisi energi gitu. Karena global energy system kita tuh udah bertransformasi beberapa kali gitu ya, dengan adanya inovasi, dengan adanya perubahan mungkin demand gitu ya. Kalau kita lihat itu biasanya terjadi disrupsi energi ini tuh sekitar 50 sampai 60 tahun sekali gitu. Karena ada biasanya penemuan-penemuan baru gitu ya. Contohnya nih kayak mungkin 1800-an tuh kita masih pakainya itu biomasa gitu kan. Kita masak tuh pakai kayu-kayuan gitu kan. Zaman-zaman dulu tuh kita belum ada tuh kita crude oil, gas itu kan belum ya. Sekitar 1800-an nih. Nah, udah gitu kita transisi energi nih. Pertama, kita berubah ke batu bara, primary energy kita. Di sini tuh mulai muncul nih kayak steam power gitu kan udah mulai ada. Jadi mulai muncul revolusi industri abad ke-18 sekitar abad 19 tuh. Itu mulai muncul tuh. Jadi kita mulai bergeser dari energi kita biomasa ke batu bara tuh. Tahun-tahun 1800-an itu sampai 1900-an lah ya. Di sini mulai nih ada. Di sini juga mulai ada introduction dari crude oil. Kita mulai tahu nih, oh ternyata ada loh source lain gitu ya. Selain batu bara adalah crude oil. Nah, ini mulai bergeser juga nih setelah batu bara, kita geser ke crude oil tadi, natural gas, dan juga crude oil ini mulai perubahan transisi. Nah, transisi dari batu bara ke crude oil ini sebenarnya majority karena sektor transportasi kita gitu. Kita kan awalnya naik kuda gitu kan ya, tahun 1900-an, sebelum itu kan udah lama, terus kita geser nih, kita nemu ada internal combustion engine gitu kan. Sektor transportasi kita tuh mulai bergeser gitu. Kita mulai naik mobil, makanya crude oil mulai meningkat tuh tahun 1900-an itu gitu kan. Nah, dari situ sampai sekarang keep growing lah ya sebenarnya crude oil, gas, termasuk batu bara ini jadi primary resources-nya kita nih sekarang gitu kan di global energy kita. Nah, kalau kita bicara terkait renewables gitu ya, sebenarnya dari tahun 1900-an pun udah ada gitu ya, udah mulai di introduction nih renewables dulu, tapi mungkin belum booming. Kenapa? Karena ya masih teknologinya belum mature gitu kan ya, masih mahal. Dan kita masih rely sama crude oil. Jadi ini belum terlalu booming gitu dulu. Dan mulai komersialnya mungkin 1980-an lah, sudah mulai renewables ini mulai orang karena waktu itu udah mulai ada teori bahwa crude oil ini ada peak point-nya gitu. Jadi kita harus mulai berpikir, oke, ini one day kita akan kehabisan gitu kan. Oke, what should we do? Nah, makanya orang mulai nih ada muncul solar farm itu tahun 1980-an lah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara transisi energi ini udah ada loh gitu ya. Ini kayak it's not a new thing gitu. Kita udah melakukan ini bagi ya human lah ya, bagi manusia itu kita udah dari mungkin 2 abad lalu. Jadi yang sekarang kita bicarakan transisi energi tentunya ini another new thing lagi karena drivernya berbeda lagi gitu ya. Dulu kita mungkin drivernya tadi nih, kita ada transportasi sektor kita ada disrupsi dengan adanya kita internal combustion engine gitu kan ya, naik mobil. Sekarang transisi kita ini dipengaruhi majority karena tadi climate change dan juga emisi. Makanya sekarang banyak banget kalau orang ngomongin transisi energi, tentunya masuknya ke low carbon source gitu ya. Dari fossil fuel tadi kita masuk ke low carbon source karena sekarang driver utamanya adalah climate change dan upaya untuk mengurangi emisi. Sebenarnya itu sih kalau kita bicara transisi energi gitu ya. Nah, yang menarik lagi sebenarnya transisi energi ini pastinya nggak terjadi dalam waktu dekat ya. Pasti kan dia butuh waktu tuh. Ini kalau misalnya kita lihat nih contohnya yang dulu ya, batu bara gitu kan, itu butuh sekitar 100 tahun sampai dia bisa take up 50% share di dalam energy mix global. Jadi butuh waktu tuh sangat lama gitu ya, untuk kita bisa shifting energi tuh nggak gampang gitu loh. Oil aja butuh waktu sekitar 50 tahun untuk bisa mencapai 10% share dan butuh another 30 tahun untuk bisa masuk ke 25% share. Jadi ini tuh untuk kita meningkatkan porsi dan kita merubah itu nggak gampang dan itu takes time. Makanya kalau misalnya kita bicara transisi energi itu kayak,
kenapa harus sekarang gitu ya, kenapa harus dimulai sejak awal mungkin, karena kita butuh waktu gitu untuk kita transisi dari yang fossil fuels ke renewable energy gitu kan. Sekarang aja NRE itu mungkin masih sekitar 11%-an lah ya di energy mix global gitu. Jadi masih sangat kecil gitu kalau kita mau aiming-nya jauh gitu ya, sampai 2050, sampai 2100, itu kita kayak masih panjang perjalanan kita. Cuma kita harus mulai dari sekarang gitu kan. Karena otherwise ya kita akan banyak resiko gitu dari sisi climate disaster risk-nya yang akan sangat besar ya kalau kita nggak melakukan transisi energi. Sebenarnya itu yang poin penting yang pertama adalah transisi energi ini kita udah pernah melakukan, jadi it's not a new thing gitu ya. Dan yang kedua, it takes time. That's why kita harus start as early as possible gitu sih. Sebenarnya kalau yang terkait transisi energi yang pertama ya, Mas Indra dan Mbak Yuyu. Kalau kita dengar transisi energi sekarang, itu mikirnya ya, transisi energi itu perpindahan dari yang bahan bakar minyak ya, fossil fuel, ke surya, ke yang lebih bersih lah, cleaner energy. Tapi ternyata betul bahwa ternyata dulu itu bahkan dari kayu bakar, batu bara, minyak gitu kan ya, ternyata udah ada gitu. Nah, yang menarik juga kalau dulu adalah pemicunya adalah kemajuan teknologi gitu ya, ada combustion engine tadi. Nah sekarang pemicunya adalah climate disaster somehow ya, maksudnya ini pemicu climate disaster. Kapan ya Gia ya? Kapan sih kesadaran ini muncul? Apakah zamannya siapa tadi? Siapa wakil presiden Amerika itu yang punya video soal climate change pertama kali itu? Oh ini. Siapa tuh? DG-nya. Itulah, yang bikin film itu. Kan ya, yang bikin film ya, siapa itu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya menurutku ya, turning point-nya kita itu kayak realize, oke, kenapa kayak kapan nih semua orang mulai bergerak itu pada saat kita itu tanda tangan Paris Agreement tuh. Sebenarnya sebelum itu udah juga sih Kyoto Protocol gitu ya. Jadi kita itu Kyoto tahun berapa ya, Gia? Kyoto Protocol kayak aku lupa exactly tahun berapa, tapi kalau misalnya Paris Agreement itu 2015. Nah, baru banget lah ya, baru banget kalau Paris Agreement. Tapi benar-benar turning point-nya adalah saat Paris Agreement itu gitu. Karena saat 2015 itu Paris Agreement itu baru nih kayak 192 negara itu kita berkomitmen gitu ya. Oke, kita udah realize potensi disasternya nih dari climate ini seperti apa kalau misalnya kita tidak menurunkan emisi gitu ya. Karena sebenarnya resikonya itu tidak hanya, maksudnya resikonya itu sangat besar gitu ya dari sisi tadi, misalnya dari sisi ada misalnya tambahan natural disaster-nya gitu kan, ada extreme weather, kekeringan, ada juga nanti bisa membuat spesies extinction gitu ya, dan juga kenaikan permukaan air laut. Jadi banyak banget resikonya kalau misalnya kita tidak menurunkan emisi. Nah, menurunkan emisi ini caranya apa? Salah satunya tadi dengan kita bertransisi energi tentu ya. Nah, itu tadi sebenarnya kalau turning point-nya adalah saat kita Paris Agreement tuh 2015 gitu kan, saat seluruh negara tuh kita kita agree kita untuk menurunkan suhu bumi gitu, kita jaga di 1,5 sampai 2 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini semua udah berkomitmen, kita bikin komitmen masing-masing negara gitu ya, kita submit gitu ke UN, gue udah target ya tahun segini renewable energy gue segini gitu kan ya. Tahun segini gue nurunin emisi sekian. Jadi ini semua negara udah mulai aware gitu, dan kita udah mulai bergerak ke sana sebenarnya. Itu yang menurutku cukup penting juga ya. Kenapa Paris Agreement tuh sering disebut-sebut, karena itu adalah turning point-nya tuh. Kita semua mulai bergerak ke sana tuh, mungkin turning point-nya di situ. Orang mulai aware dan mulai policy-nya pun mulai bergerak ke sana ya, kebijakan-kebijakan di negara-negara termasuk Indonesia gitu kan. Kita udah target juga 2025 gitu kita mau shifting 23% energi kita itu harus renewables gitu kan. 2030 kita ngurangin emisi 29% gitu kan. Jadi Indonesia sendiri kita udah punya sih sebenarnya gitu ya target-target tersebut, termasuk negara-negara lain ya. Walaupun tiap negara pasti beda-beda kan, karena kondisi ekonominya negara beda-beda gitu kan, GDP-nya beda gitu kan, dan juga ya affordability-nya beda. Jadi tiap negara maju dan negara berkembang pasti beda target lah ya sebetulnya kalau masalah ini. Aku udah nemu tuh namanya Al Gore. Nah, Al Gore, right ya. Aku ketemu dia pas di ini COP23 waktu itu sempat dia berbicara sih di Indonesia Pavilion gitu ya.
dia udah bikin film juga kan ya, itu Ya, dari bagus-bagus. 2006 ternyata ya, film itu dari 2006 lah ya. Maksudnya mulai dari Betul. 2006. Oke. Mhm. Oke. Ya ini kalau emang ide untuk transisi energi emang pasti ya karena ada climate change, terus permukaan air laut, kutub Betul. mulai mencair, terus kalau sekarang sih ada aktivis masih kecil tuh si Greta Thunberg. Iya, Greta Thunberg. Iya. Bla bla bla. Dengan penuh ini ya, passionate gitu ya dia. Dengan mukanya yang fierce banget gitu kan. Iya. Nah, tapi tidak melepas juga masih banyak pihak-pihak dan mungkin bukan yang tidak minoritas juga yang menolak dan mungkin punya pandangan apain sih mikirin orang nanti misalnya 100 tahun lagi juga gue udah nggak ada gitu kan. Benar. Dan mereka itu belum tentu minoritas dan mereka tuh punya kekuatan-kekuatan untuk menentang ini gitu. Bener banget sih, bener banget. Emang aku lihat juga beberapa mungkin banyak yang skeptis gitu kali ya, skeptis gitu kayak berpikir it's still kayak far away gitu kan, kayak nantilah itu gitu kan, karena kan sekarang kita udah di zona nyaman kasarnya nggak sih, kita udah zona nyaman dengan fossil fuels, dengan harga yang affordable, ekonomis gitu kan, kayak why bother gitu kita bertransisi kasarnya gitu kan ya. Cuman kalau aku lihat nih sebenarnya ya transisi energi ini oke, kita in the grand scheme of things ngurangin emisi gitu kan ya, mitigasi perubahan iklim tadi, kita memitigasi climate disaster risk. Tapi sebenarnya ada aspek lain gitu kalau aku lihat ya. Kenapa kita perlu transisi energi adalah pertama mungkin bagi ya seperti Indonesia gitu ya, kita negara yang masih rely heavily sama fossil fuels, itu sebenarnya ada urgensi juga untuk ketahanan energi gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bicara ketahanan energi kan dia biasanya ngomongnya ada 4 pilar itu ya, yang 4A tuh, ada availability, accessibility, affordability, sama acceptability gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita tidak bertransisi, sebenarnya 4 pilar energy security ini kita akan terkena resiko yang besar gitu. Kayak pertama dari availability. Kalau misalnya kita masih di rely sama fossil fuel, sebenarnya juga ada peak point kan ya, akan ada titik di mana ini udah nggak akan available lagi gitu, crude oil dan gas gitu kan. Nah, affordability juga gitu kan ya. Ini mungkin kalau kita di masyarakat ya, kita merasa ini paling murah gitu kan ya, fossil fuels memang. Ini karena majority juga kita disubsidi, dan juga kalau kita teraca ekonominya Indonesia gitu kan, trade balance kita sebenarnya kita defisit, Bo, gitu kan, karena kita banyak banget impor migas justru gitu kan. Ini sebenarnya not really economic gitu bagi negara ya. Kalau dari accessibility juga sebenarnya fossil fuels kita lihat ini sangat volatil nggak sih dari sisi geopolitiknya, harganya juga sangat berfluktuasi tergantung ya kebijakan supply demand negaranya ya yang mengatur itu sekian ya. Itu juga dari sisi acceptability juga tentunya dari kita lihat environmental aspeknya tidak acceptable sama sekali gitu ya, karena tinggi emisi tadi, drivernya besar banget ini dari pembakaran fossil fuels gitu ya bagi emisi. Dan yang terakhir sebenarnya tambahan lain kalau kita energy security sekarang itu 4A, ada tambahan S-nya sekarang, which is ada sustainability gitu. Jadi dengan kita bertransisi kita bisa meet all the 4A plus sustainability gitu kan, karena kalau kita tetap rely sama fossil fuels ini ada resiko nih, energy security kita ke depannya akan terdampak gitu kalau kita tidak start from now gitu kan. Karena kalau kita bicara sustainability kan ini meeting our own demand gitu kan ya, without compromising future generations. Nah ini kalau kita tetap pakai fossil fuel sebenarnya nggak bakal meet nih the future generation, kita akan terkena risiko ya nggak sih. Terus kalau aku pikir sebenarnya 2050 tuh nggak lama loh ya nggak sih, itu kayak 30 tahun. Umurku sekarang 17 gitu ya, ditambah 30 tuh kayak kita masih akan hidup begitu, insya Allah ya, kalau memang dapat rezeki umur panjang, kita masih akan hidup tahun 2050, kita mungkin akan potensi merasakan loh nanti kalau misalnya ada terjadi climate disaster risk gitu kan, jadi it's not too far away gitu, mungkin bagi anak kita gitu kan, cucu kita ini akan, maksudnya kalau kita mikirinnya ke orang-orang terdekat kita gitu ya, generasi-generasi kita akan mendatang akan menjadi lebih terasa urgensinya nggak sih, kayak oh my god kan anak gue gitu kan, cucu gue gimana kehidupannya gitu 20-30 tahun mendatang gitu. Jadi kayak ada another thing yang harus kita pikirkan nggak sih selain mungkin emission dan juga ketahanan energinya. Menurutku seperti itu. Itu valid sih ya. Menurutku aku dari flashback ke yang Al Gore tadi, zaman itu keluar itu kan pasti kayak Yuyu bilang ada yang setuju,
ada yang nggak peduli gitu Iya bahkan. benar. Karena urgensinya mungkin waktu itu masih samar-samar, ya kan? Betul. Tapi terus 2006, 2015 ada Paris Agreement, artinya kan udah ada 92 negara yang udah mulai sadar. Kenapa? Karena kan awalnya mungkin kayak, ini mah bisa-bisanya negara maju aja, supaya negara berkembang. Ribet gitu kan ya. Mereka curang, mereka udah pakai duluan sampai mau habis, udah maju duluan, habis itu ketika negara berkembang mau maju, kita bikin isu ini yuk gitu. Cari musuh bersama ya. Cari mikirnya kayak gitu, betul. Tapi setelah di matchingin sama 4A plus S tadi, make sense juga gitu kan. Iya kan? Terbatas, kecuali kalau emang dia abandon ya, maksudnya nggak terbatas ya terserah, tapi kan ternyata terbatas, mahal, tergantung orang lain, nggak bagus. Dan fluktuasi resikonya, bener ya, kita nggak bisa ya kayak crude oil aja kan naik turun gitu ya, kayak gas juga naik turun. Sekarang kita nggak punya control over it gitu. Kita sangat-sangat exposed to that risk gitu kan. Kita tergantung geopolitik negara-negara ini gitu, which is ya itu akan memberikan dampak ke neraca perdagangan kita juga karena kita impornya masih gede banget ya nggak sih? Ya. Betul ya. Iya. Jadi udah clear sih. Maksudnya sekarang menurutku sekarang ini 2021 tuh semakin banyak yang sepakat lah bahwa betul. Ya, we need to do that gitu. Kita perlu melakukan transisi energi tahap 2 gitu ya. Kalau dulu tahap 1 ini sekarang tahap 2. Alasannya mungkin sekarang lebih realistis, nggak sekedar negara maju yang memperdaya negara berkembang, tapi emang ada alasannya kok. Gitu. Betul. Ini sebenarnya Mas Indra ya, Mbak Bayu, ini menurutku juga karena recently itu udah mulai banyak juga mungkin publikasi saintifik gitu ya, ilmiah. Mungkin pas zamannya Al Gore gitu 2000-an itu belum banyak gitu ya orang melakukan riset dan kita mungkin masih meraba-raba gitu. Gimana sih kita menghitung emisinya gitu kan, gimana kita forecast kayak sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan gitu ya. Cuman sekarang ini kayak udah banyak banget sekarang publikasi saintifik ilmiah. Jadi orang kayak ya kita nggak bisa deny science gitu ya nggak sih, kayak namanya juga science itu kayak itu udah proven gitu, orang udah kaji gitu. Dan ini pun sebenarnya kalau ada dari IEA gitu ya, mereka udah bikin publikasi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, business as usual, kita FI zona nyaman gitu ya, tahun 2100 itu suhu bumi itu akan naik itu sampai 3,7 sampai 4,8 Celcius. Jadi ini kayak udah tinggi banget, udah mungkin kasarnya habitatnya udah nggak bakal survive gitu ya, termasuk spesies akan extinct dan juga akan banyak natural disaster lah. Jadi ini sangat-sangat risky gitu. Bahkan kalau misalnya tadi kita bicara NDC gitu kan ya, Paris Agreement, negara-negara udah komit, itu di forecast juga nih dengan komitmen negara saat ini, itu tuh kayak potensinya mungkin kita juga nggak bakal nyampe ke target menahan kenaikan suhu global tuh di 1,5 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius, karena itu masih not enough gitu. Even kita udah komitmen sekarang, kalau di forecast itu still not enough gitu. Jadi kita butuh policy yang lebih stringent lah ya, yang lebih kenceng gitu. Makanya mungkin sekarang udah mulai juga orang menggaungkan ada net zero emission gitu kan ya. Ini kita kayak we need more action than this gitu. Kita butuh lebih kuat lagi nih. Makanya mungkin sekarang udah mulai ada target net zero emission tahun 2050 gitu kan ya. Jadi negara-negara udah banyak lah yang mungkin juga udah mulai masuk, udah komitmen gitu kan, termasuk Indonesia nih. Kita terakhir udah mention kita akan target mengurangi emisi carbon neutral 2060 atau earlier ya. Ini tergantung gitu. Tapi ini sekarang udah berapa ya? Indonesia, berapa? level Indonesia emisinya berapa? Kalau Betulnya nggak? Aduh, aku nggak hafal ya kalau level Indonesia di berapa emisinya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Indonesia sendiri, kita emisi terbesarnya dari sektor lahan sih sebenarnya ya, AVOLU. Jadi land use kita, karena kita sering kayak kebakaran lahan gitu kan. Sering banget kita deforestasi. Jadi Indonesia itu salah satu penyumbang terbesar nih untuk emisi sektor lahan. Karena itu kita punya lahan hutan yang gede banget dan mungkin yes ya. Jadi kalau yang masalah power, electricity itu kan kebanyakan kontributor terbesarnya pasti kayak Cina, India ya, which is mereka memang konsumsi terbesar tuh. Tapi kalau Indonesia kita mostly kita kontributnya ke sektor lahan, makanya mungkin itu juga another point penting ya. Kita punya hutan yang luas gitu, cuman mungkin harus lebih manajemennya diperbaiki ya. Jadi kita mengurangi tadi deforestasi, pembakaran hutan itu
dulu kayak tahun-tahun berapa ya, 2014 atau 2015 tuh sempat ada yang kebakaran besar gitu kan ya. Jadi itu banget tuh poin-poin kita di mata nasional tuh Indonesia, kita perlu lebih memperbaiki lah ya itu sebenarnya dari sisi. Ini agak tricky nih ya kalau kita diskusi nih misalnya masalah transisi energi. Sebenarnya kayak kita kan negara berkembang gitu ya. Kita tuh banyak banget nih yang kayak argue gitu. Oke, negara berkembang kita tuh kan startnya late nih dibandingkan negara-negara yang udah maju. Ya nggak sih, tadi Mas Indra bilang tuh kayak negara maju tuh mungkin dia udah ngeruk crude oil tuh lebih duluan gitu kan, 30 tahun dari kita gitu kan. Kita sementara baru nih gitu, dan kita lagi growing our economy gitu kan, buat naikin GDP dan lain-lain. Jadi ini kayak pedang bermata dua gitu ya. Satu sisi kita mau nurunin emisi, tapi di sisi lain kita kita harus find a way gimana cara kita naikin ekonomi kita gitu kan, dengan memberikan energi yang affordable, tapi sekaligus nih gimana nurunin emisi gitu kan. Jadi ini kayak tricky sih memang ya. Cuman menurutku memang kita harus put some peak point lah ya bagi Indonesia. Jadi kita misalnya mau growing dulu ekonomi sampai tahun 2030, let's say, dari situ baru kita kejar mengurangi emisi. Jadi kita harus put some target dulu gitu ya, kita put some peak point, dari situ baru kita turning point-nya kita mulai turunin emisi gitu. Jadi ya ini agak tricky sih bagi pemangku kebijakan lah ya sebenarnya. Iya. Tapi targetnya tadi berapa Gia? 2030 berapa? Apa tuh? Targetnya, target pengurangan Indonesia, emisi? 29%. 2030. Yes, 2030. Kita 29%. Sebentar lagi banget loh itu. Sebentar lagi banget, 10 tahun lagi, Bo. Iya, itu caranya gimana ya? Maksudnya breakdown-nya apa sih? Breakdown kok bisa 29% tuh terus mau ngapain? Ada yang bisa di-share nggak? Ya, kalau Indonesia tuh kita ada 5 sektor sih ya sebenarnya Mas Indra. Kalau misalnya kita ngomongin penurunan emisi Indonesia ya, ini specifically itu kayak ada sektor energi, industri, gitu, IPPU, ada juga tadi lahan, Avolu, kita sektor transportasi, gitu, satu lagi kalau nggak salah waste deh, limbah. Jadi kita akan nurunin itu dari 5 sektor tersebut gitu ya. Kalau misalnya sektor energi, kalau nggak salah kita harus nurunin sekitar 400 juta ton CO2. Itu yang harus kita turunin di sektor energi ya. 2021? Enggak, 2030. Target 2030 itu untuk mencapai 29%, sektor energi kita harus menghilangkan emisi itu sekitar 400 juta ton gitu ya. Which is kayak kalau di Pertamina sendiri kita kayak sekitar ya mungkin 20-30 juta lah ya. Jadi itu sangat 10 kali lipat lebih besar gitu ya yang harus kita turunkan di Indonesia. Tapi majority dari power plant lah ya, electricity, PLTU kita, karena kita masih banyak pakai coal fire power plant kan ya. Jadi itu dari sektor-sektor tersebut, dan kayaknya kita sebenarnya akan rely juga sama ya tadi Avolu ya. Jadi karena hutan ini kan juga berfungsi sebagai carbon sink. Jadi kalau misalnya kita bisa avoid deforestasi, kita bisa rehabilitasi lahan, itu sebenarnya mungkin bisa membalance dari emisi kita. Jadi ada carbon sink, kita bisa balancing gitu kan, ada offset emisinya di situ sebenarnya. Ya, kalau gambaran ilustrasi sederhananya kan gini ya, kita punya motor nih. Motor ini gitu kan ya. Dia menghasilkan misalnya 1000 juta ton gitu kan ya. Gitu. Kalau biar jadi berkurang 400 kan motornya nggak boleh direngin kelamaan kan. Artinya kalau mau gampang berarti kan teorinya itu kita harus menghambat laju pembangunan, gampangnya kayak gitu. Kalau mau gampang. Tapi tentu kita nggak mau dong. Maksudnya masa kita nggak melakukan pembangunan, makanya caranya tadi itu ya, jadi mengubah pembangkit listrik yang coal fire plant menjadi yang lebih renewable gitu ya, berarti acaranya. Betul. Sebenarnya kalau di Indonesia kita kan punya GISEN ya, Grand Strategi Energi Nasional tuh. Di situ sebenarnya ya pemerintah juga udah mulai bikin roadmap lah ya, jangka panjang nih 2030 gitu, bahwa kita energi kita harus bergeser tuh ke renewables gitu kan. Jadi kita udah bikin roadmapnya Indonesia, pemerintah, SDM itu misalnya kayak kita ada leverage sampai LTS, ada PLTA gitu kan sekian persen, ada juga geothermal. Jadi kita emang sudah bikinkan sih sebenarnya roadmapnya ya. Jadi kita udah bikin target renewable energinya kita transisi. Terus juga tadi dari sektor hutan kita juga udah ada target rehabilitasi lahan gitu kan ya, reforestasi gitu, dari gambut juga. Jadi sebenarnya tiap sektor udah punya sini sekarang nih. Cuman PR kita adalah gimana kita mencapai targetnya, kita maintain gitu kan. Jadi progres kita tuh sesuai gitu dengan yang kita rencanakan gitu kan. Biasanya kita
namanya juga target ya, Bo. Target kan suka tinggi ya. Kita nggak apa-apa nih target tinggi. Cuman ini gimana caranya kita step by step nyampe gitu kan. Sampai ke targetnya itu. Itu yang mungkin agak challenging kita maintain progress-nya gitu kan sebetulnya. PR-nya tuh banyak banget soalnya Indonesia ini. Kalau mikirnya kurangin dari 5 aspek itu aja gitu kan. Dan menurut aku kalau negara berkembang, negara maju, inilah ya, apa sih? Kayak pola pikirnya tuh, mindset-nya tuh udah terbentuk untuk misalnya lebih disiplin untuk hal-hal yang bisa dikurangin itu. Sementara kalau kita kan kayak, ya udah ada beberapa, ya aku nggak tahu persenannya dan berapa jumlahnya, cuman mungkin udah banyak yang sadar, tapi juga tidak sedikit yang tidak peduli atau belum sadar gitu. Jadi kayak usaha-usaha kita itu apakah, aku mikirnya adalah mungkinkah di tahun 2030 kita bisa gitu. Dan kalau nggak bisa, jadi gimana gitu kan. Yuk bisa yuk. Ya, bisa ya. Yuk bisa yuk. Bener banget sih. Iya. Oke. Iya. Sorry, tadi aku koreksi. Jadi 5 sektor itu bukan transportasi, yang terakhir tapi adalah pertanian, sektor agriculture. Itu 5 ini ya, 5 penyumbang terbesar gitu Kak ya? Iya, ini betul. Ini 5 sektor penyumbang emisi gitu. Jadi yang harus kita turunkan adalah dari 5 sektor utama ini kan ya. Dari tadi energi, limbah, IPPU, pertanian, kehutanan gitu ya. 5 sektor ini yang menjadi tumpuannya gitu. Ini di Indonesia ya. Mungkin di negara lain mereka tumpuannya lebih besar di energi misalnya, karena mereka mungkin nggak punya banyak hutan kan ya, Bo. Iya, benar. Tapi saya setuju banget sih tadi Mbak Yuyu ya, masalah awareness gitu ya, itu memang sangat kelihatan sih menurutku. Kayak kalau di luar negeri itu orang udah mulai aware ya, mereka tuh udah sadar gitu. Jadi kayak masalah climate change itu tuh orang udah tahu, udah paham, dan mereka udah paham dari sisi misalnya pembeli pilih-pilih barang atau misalnya belanja itu mereka udah pilih yang mungkin lebih low carbon gitu kan, milih fuelnya mungkin yang udah biofuel gitu ya nggak sih. Kalau misalnya sekarang kan di kita mungkin juga karena nggak banyak opsi ya, kita nggak banyak bisa memilih gitu yang mana yang low carbon gitu kan. Tapi dari sisi awareness pun menurutku kita perlu ditingkatkan gitu ya nggak sih. Kayak dari sisi mungkin kita mengedukasinya lebih banyak nih, masalah climate change, masalah transisi energi, masalah renewable energy, masalah emisi ya nggak sih. Ini harusnya sih menurutku ya, mungkin kayak anak-anak SMA tuh dikasih pelajarannya itu kali ya, kayak kasih pelajaran sustainability, masalah kayak climate change, transisi energi, dibanding kita aljabar kan, Bo, aljabar. Yang mungkin kalau kerja hitung-hitungan aljabarnya udah nggak perlu kepake kan, gitu kan, kalkulus ya. Jadi mungkin perlu nih gitu ya, kalau jadi presiden nanti Mas Indra, tolong, atau Mbak Yuyu ya, itu dimasukkan. Tapi jadi satu lagi nih Gia, mungkin kayak kalau beberapa sedikit persen orang mungkin di Indonesia ya, yang jika kita punya tingkat ekonomi yang berbeda. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan, untuk demi dunia yang lebih baik lagi, untuk menurunkan itu emisi itu, terus kita mau memakai sesuatu yang kayak lebih clean energy gitu, itu untuk di Indonesia saat ini itu nggak ekonomis. Iya, betul. Jadi how do you, kayak gimana caranya kamu meyakinkan orang-orangmu untuk melakukan itu ketika pilihannya adalah clean energy atau makan? Tapi mahal, iya benar sih. Gitu. Apalagi sekarang gitu ya, kayak ya lagi abis COVID gitu kan, jadi kayak ekonomi lagi susah nih gitu kan ya, growing-nya gitu ya, benar banget. Tapi sebenarnya nih kalau kita lihat secara global ya, averagely, itu renewable energy udah mulai turun loh harganya. Ini kalau kita bandingkan dengan tahun kayak 2010 atau 2000-an gitu ya, itu udah turun banget. Contohnya solar PV aja itu udah turun 85% harganya dari tahun 2010. Jadi kayak dalam 10 tahunan itu udah turun 85%, which is ini udah kayak massive improvement gitu kan. Bahkan aku sempat baca beberapa proyek gitu ya di Cina sama kayaknya di India gitu. Jadi dia udah lebih murah bahkan pembangkitnya dari solar PV dibandingkan batu bara. Jadi kalau secara global kita udah bergerak in the right direction ya. Tapi ini averagely global ya. Kalau di Indonesia sendiri, nah ini yang menarik nih, di Indonesia sendiri menurutku kenapa kita renewables lebih mahal gitu ya. Mungkin tadi dari sisi commercial scale-nya
scaling up-nya di Indonesia belum banyak gitu kan ya, masih sedikit. Tapi yang kedua karena kita disubsidi, ya nggak sih, fossil fuels, Yes, betul. listrik kita disubsidi, ya nggak, terus BBM disubsidi, jadi it's so hard to compete kalau misalnya kita fossil fuels-nya much cheaper gitu, nggak disubsidi aja udah murah, ditambah disubsidi, ya kita agak susah gitu kan Ya, nyainginnya, benar-benar. ya kan, justru itu kita perlu geser nih subsidi fossil fuels ke insentif untuk renewable energy. Jadi dia mau bilang kalau subsidi itu nggak mendidik gitu ya. Harus belajar gitu ya, kita dia kasih subsidi jadi kita harus belajar gitu. Benar. Karena kalau misalnya mau subsidi pun jangan pakai subsidi barang gitu kan. Maksudnya orang kalau disubsidi barang ya dihabisin, mau dikasih berapapun bensin ya mumpung murah beliin aja. Tapi kalau dikasih duit mungkin subsidi jadi langsung ya. Beli komik gitu kan, atau beli apa gitu kan. Sama aja dong. Bener banget. Subsidi langsung bener sih, itu bisa jadi opsi ya. Karena kayaknya kalau di luar negeri kan juga kita dikasih kebebasan ya memilih, dan dia kan harga fuelnya juga naik turun sesuai harga indeks marketnya gitu ya. Jadi orang bisa milih gitu. Ya, si konsumen itu bisa memilih, oke, gue pilih fuel yang mana gitu kan. Contohnya yang lebih kayak mungkin dia belinya biofuel, yang biodiesel. Jadi ada demand shifting gitu kan. Masyarakat semakin kita aware, kita memilih kayak pilihan yang lebih baik, jadi demand-nya akan bergerak gitu. Jadi dengan demand bergerak, justru orang akan jadi mulai tertarik mungkin berinvestasi. Jadi kan lama-lama jadi economic of scale-nya jadi tinggi, lama-lama akan jadi semakin turun lagi nih harga renewables. Jadi ini kayak siklus yang harus kita jalani gitu ya nggak sih? Itu untuk menjawab sih tadi tuh kan, biar nggak ada pilihan pilih cleaner atau lebih mahal. Lebih gitu kan? mahal, betul. Tapi ya memang menurutku sendiri sih ini ranahnya pemerintah gitu ya. Karena sebenarnya majority ini pasti didorong dari supporting policy gitu kan. Tadi ya subsidi, nanti kita geser ke insentif. Ini memang balik ke ranahnya pemerintah gitu kan, seberapa ambisius kita mau mencapai target, seberapa ambisius kita mau bergerak ke renewable energy, nanti supporting policy-nya akan mengisi ke situ ya nggak sih, untuk menutup price gap-nya. Jadi tapi sekarang udah ada kemajuan, kita udah punya carbon tax gitu ya nggak, jadi fossil fuels dikasih pajak. Baru ya, ini baru ya. Baru ini hot issue baru gitu ya. Mungkin nanti saat ini tertayang udah bergerak lagi nih mungkin isunya ya. Jadi itu udah satu one step lah ya, kita udah punya. Apa itu carbon tax dia? Carbon tax. Waduh. Ini another 3 SKS nanti. Intinya carbon tax ini apa? Iya, jadi kalau carbon tax itu sebenarnya kita put harga gitu ya di dalam emisi CO2 kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih sekarang gitu kan, fossil fuels ini dilihatnya murah gitu kan, tapi kita tidak memperhitungkan dampak jangka panjang dari emisinya gitu kan saat ini tuh. Jadi dengan emisi kan akan ada resiko-resiko dari sisi lingkungan, dari sisi kesehatan masyarakat. Nah, ini tuh harus kita put harga nih di emisi, kita put certain price gitu ya, sehingga kalau kita bandingkan antara fossil fuels nih dengan segala macam resiko emisinya, itu bisa lebih comparable dengan renewable energy yang mungkin less risk ya dari sisi environment dan juga kesehatan. Ini disebut dengan carbon tax. Jadi carbon tax ini kita put pajak lah ya ke dalam produk-produk yang berasal dari fossil fuels gitu. Kalau saat ini kayaknya pemerintah Indonesia baru mau masuknya ke power plant ya, PLTU. Jadi nih PLTU dari batu bara gitu kan, emisinya entar dikasih pajak tuh sekian dolar per ton CO2 gitu kan, sekian rupiah per kilogram CO2-nya. Jadi ya hopefully bisa lebih balancing lah ya, mengurangi price gap-nya gitu. Jadi ya ini udah good start lah ya, kita walaupun mungkin masih diformulasikan detailnya ya nggak untuk ini mirip ini nggak sih, mirip kenaikan cukai rokok gitu nggak sih somehow ya? Iya benar ya, benar mirip ya kan? betul. Semakin dimahalin supaya orangnya turun gitu walaupun iya. Jadi orang makin geser gitu kan ya, lama-lama betul banget betul kayak cukainya rokok gitu ya. Betul. Cuman ya kita start small ya, carbon tax-nya masih mungkin nominalnya kecil dibandingkan negara lain, tapi that's okay gitu ya, namanya juga progress is the progress ya. Kita sedikit-sedikit nanti bergerak mungkin lebih ambisius, lebih agresif gitu. Iya. Okay. It's a good start lah. We'll get there lah ya, someday. Iya, we'll get there lah ya. Tadi kan kita put target tinggi, nggak apa-apa ya. Jangan ke sana ya. Baby step gitu ya. Tadi kan udah ada kewajiban pemerintah pakai alat namanya subsidi, insentif. Nah, kalau menurut Gia nih,
apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Selain Waduh. tentu gini ya, maksudku kalau kita punya resources mungkin kayak oke, mulai besok pasang solar PV ya, tapi kan itu Betul. masih mahal gitu kan, masih mahal. Terus nanti kalau rusak gimana gitu segala macam. Nah, kalau menurut dia apa sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita? Yes. Small baby step kita apa nih kalau menurut dia? Oke, Kak, kalau mungkin kita ya sebagai end user gitu ya nggak sih, kita sebenarnya menurutku kalau transisi energi ini sebagai end user kita bisa kita bisa kontribusi itu dengan mungkin menjadi being a smart user gitu ya. Kita menggunakan energi lebih mindful dan lebih kita lebih efisien gitu. Kenapa? Karena kita di sini mau optimalkan lagi demand-nya gitu. Jadi kalau misalnya demand-nya kita udah bisa optimal, ini sebenarnya dari energy resources-nya pun kita bisa meeting demand-nya nggak terlalu tinggi gitu kan. Jadi sekarang menurutku kita perlu nih, misalnya ya dari small things lah ya, kayak matiin AC nggak kepake atau nggak lampu gitu kan. Juga kalau bisa kita pakai public transportation, walaupun sekarang lagi COVID ya agak resiko. Tapi mungkin nanti kalau keadaan udah lebih baik ya naik MRT gitu kan, kita ngurangin polusi di transportation gitu kan. Jadi kalau menjadi smart user menurutku itu first thing ya kita harus lakukan, yang kita lebih mindful nih dari penggunaan energi kita. Itu yang menurutku sih yang pertama ya, kita being smart user. Dan yang kedua tadi sih menurutku yang paling penting itu kita pertama mungkin kita keep educate ourselves gitu ya, kita raising awareness kita tambah knowledge kita, dan kita educate our surroundings juga gitu kan, kita info ini tentang transisi energi, climate change gitu kan ke orang terdekat kita, karena menurutku ini kayak public communication ini tuh sangat penting gitu ya, bagi masyarakat nih, kita perlu tahu gitu kenapa kita harus pindah, kenapa kita harus merubah kebiasaan kita, kenapa kita harus pakai renewable energy, kita ganti solar PV gitu kan di rumah kita nih. Kalau kita bisa pakai ya kenapa enggak gitu kan, kalau memang kita mampu gitu ya, kita mungkin ganti ke renewable energy, ke solar PV. Nanti kalau misalnya udah ada EV nih, udah ada sih beberapa ya brand-brand EV, nanti kalau Tesla udah masuk, Mas Indra bisa beli Tesla gitu kan. Jadi kita mulai Amin. Kita mulai dari gesit dulu. Gesit kan benar, motor. gesit benar motor, benar. Bisa buat di Bali ya, naik gesit kan di Bali tuh. Iya. Benar. Jadi itu sih pertama, menurut kita being a smart user, kita pakai energi lebih mindful, lebih efisien. Yang kedua, kita harus keep educate ourselves dan kita raise awareness ke sekeliling kita ya. Jadi mungkin tadi kita bicara masalah pro and cons, orang udah akan banyak aware, jadi orang akan banyak yang pro gitu kan. Orang udah ngerti ini sebenarnya apa sih urgensinya. Jadi kita bisa bergerak sama-sama gitu kan. Udah nggak ada lagi yang mungkin saling ya gontok-gontokan gitu kan ya, yang dikit-dikit apa nanti banyak cons-nya gitu. Jadi menurutku itu yang paling minimal kita bisa lakukan adalah itu kali ya. Karena menurutku ini sektor sustainable energy gitu sangat-sangat dinamis gitu. Jadi kayak tahun lalu sama sekarang tuh udah beda lagi gitu ya, gak sih perkembangannya. Sekarang kita udah bicara masalah mungkin carbon capture storage, kita bicara zero emission, which is tahun lalu mungkin belum gitu. Jadi hal-hal ini tuh keep evolving gitu ya, sangat dinamis. Jadi kita akan tetap harus perlu untuk terus belajar gitu kan sebenarnya dengan hal ini, dengan perkembangan-perkembangan baru di global ini. Gi, aku mau tanya satu hal terakhir deh. Soal EV, ya kan? Soal si gesit irit tadi. Ada beberapa waktu lalu lah, mungkin cukup sering lah, orang itu kayak agak nyinyir gitu soal EV. Kenapa? Karena EV itu terlihat clean, karena dia nggak memproduksi si asap-asap si CO2 itu, tapi sebenarnya mungkin dia dibuatnya energinya dapat dari pabrik-pabrik yang PLTU yang masih belum bersih gitu. Menurut dia gimana? Betul sih itu. benar. Sebenarnya iya. Kalau sekarang kita bicara terutama di Indonesia ya, di mana energy mix kita tuh masih banyak banget power area soal batu bara. Karena kita NRE-nya mungkin baru 11%-an gitu ya. Jadi kita majority masih batu bara gitu. Jadi memang kalau kita hitung secara life cycle ya, kayak dari mulai pembuatan gitu kan, dari baterainya, dari mungkin nanti listriknya, itu sebenarnya masih ada emisinya gitu. Bisa ada emisinya dengan kita pakai EV untuk sekarang nih, karena energy mix kita masih majority batu bara gitu kan. Tapi mungkin seiring kita tadi bergerak ya, kita rubah nih power electricity sektor kita ke renewable energy, PLN mulai bergerak gitu kan. Jadi hopefully ini akan juga semakin turun nih nanti emisinya gitu kan, kalau kita bicara tadi
bicara total value chain-nya gitu kan. Tapi mungkin yang pertama dengan kita bergerak geser ke EV, ini tuh juga tadi ada demand shifting gitu. Jadi dari sekarang tuh kita perlu bangun nih demand-nya gitu. Karena kalau demand-nya nggak ada, masyarakat belum ada yang mau ganti misalnya ke EV, kita mulai bergerak ke EV, itu ya nggak akan ada juga investasi di sektor hulunya gitu. Nggak akan ada yang mau bikin baterai, yang jualan baterainya nggak ada gitu kan. Jadi mungkin sekarang kita bisanya adalah start dari demand shifting-nya dulu nih. Kita rubah kebiasaan kita ya kan, kita geser. Seiring nanti di hulunya itu ya dari pemerintah, dari PLN ya, mulai bergerak juga ke EBT gitu kan sebenarnya. Mungkin itu ya kalau menurutku. Jadi kita lihatnya mungkin jangka panjang gitu ya. Kita jangan skeptis dulu dari sekarang. Kita jangka panjang, kita bisa bantu kontribusi support tadi dengan kita menggeser demand-nya. Kita mulai awareness why it's important gitu untuk kita change menjadi electric vehicle. Oke, thank you Gia udah cerita tentang dongeng transisi energi. Karena benar, karena banyak orang menganggap ini masih dongeng kan ya. Walaupun mungkin orang yang menganggap ini dongeng itu udah nggak sebanyak waktu yang Al Gore tahun 2006 bikin video itu. Tapi semakin kesini semakin baik bahwa oh ini bukan dongeng tapi beneran gitu. Terus terima kasih juga udah sharing tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa gitu ya. Yaitu tadi dengan dua hal. Yang pertama adalah smart user. Smart user. Supaya ada demand shifting ya kan. Dan yang kedua adalah awareness surrounding. Oke, thank you Gia. Semoga transisi energinya berjalan dengan baik kita semua ya, supaya anak cucu kita bisa mengalami hal-hal baik seperti kita mengalami hal-hal baik juga dari bumi ini. Gitu kan ya? Yes. Walaupun belum punya anak sekarang nggak apa-apa ya. Oh iya belum ada. Oh iya baik. Masih single juga mungkin ya. Ini promosi apa gimana nih? Soalnya ya. Paid promote sih. Paid promote. Ya, semoga yang baik-baik juga disegerakan untuk dia segera ditemukan dengan belahan hatinya loh. Waduh, transisi ya, kita bertransisi dari jomblo. Ini kita mungkin demand shifting ini nanti ya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian stay safe, sehat-sehat, dan kita sukseskan lah ya transisi energi yang menjadi energi yang renewable. Lebih bersih. Clean energy. Kita sukseskan menjadi clean energy. Bye-bye. Thank you. Dadah. Bye-bye. Thank you, Mas